Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Hijameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor pertambangan batu bara ya. Dan terlihat di akhir-akhir minggu ini saham-saham batu bara mulai bergerak ya, mulai bangkit ya. Nah, untuk saham yang pertama kita akan melihat ya saham batubara Adaro Energi atau Adaro ya. Ya, ini dapat kita lihat ya Adaro chartnya ya. Ini dapat kita lihat dalam minggu-minggu terakhir ini ya, dan terlihat nih Adaro bergerak ke sideways ya. Di range-nya resistnya 1180 ya di sini. Dia mentok terus ya ini. Nah, di sini dan supportnya ada di 1120 ya. Nah, ini dalam 4 hari terakhir trading ya, dari mulai hari Selasa ya, terlihat Adaro mantul ya dari uptrend channel dari jangka menengahnya ya. Ini dapat kita lihat sini mantul, dan di sini dia mantul ya Nah, di sini dia mantul ya, dan juga dia mantul juga ya dari support kuatnya ya di 1085 ini mantul, langsung mengetes resist di 1180 dan kemudian hari Kamis ya terlihat dia pullback ya, dan kemudian Jumat pagi tertekan dan siang sudah mulai bangkit dan langsung menembus kembali resist 1180 dan besok ya potensi besar ya Adaro ini akan menguji resisten berikutnya yang ada di 1240 ya. Dan potensi untuk lanjut ya naik. Nanti akan menguji ya di uptrend channel bagian atasnya di kisaran 1280 sampai 1360 ya, dan bila tembus juga ya ini akan langsung menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1360 ya. Ini dapat kita lihat ya, kenaikan dari Adaro ini cukup bagus ya. Ini kenaikannya ya pada hari terakhir diiringi dengan volume yang cukup bagus ya, dan itu melihat candlenya terlihat cukup bagus ya. Dan bila kita lihat MACD-nya pun sudah golden cross ya, dan naik terus ya, dan terlihat akumulasinya pun cukup bagus ya di Adaro ya. Jadi Adaro ke depan minggu depan masih ada potensi besar ya untuk kembali melanjutkan kenaikannya ya. Dan terlihat di sini trennya pun masih sangat bagus ya. Dan ditambah Adaro masih bisa bertahan ya di atas support kuatnya, dan itu cukup bagus ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asing ya di Adaro ya. Nah, ini sudah kita lihat ya. Adaro September terlihat asing keluar cukup agresif keluar ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di bulan Oktober ini asing juga masih terus jualan Adaro ya, namun terlihat Adaro berhasil menguat ya. Nah, di sini pun dapat kita lihat kenaikan yang terakhir di September terlihat walaupun asing juga keluar ya, namun trennya tetap naik ya. Jadi terlihat asing tidak terlalu berpengaruh cukup besar ya di pergerakan Adaro ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat
ITMG ya. Nah, di ITMG juga sama ya. Ini jangka menengah terlihat masih uptrend ya. Dan dapat kita lihat 4 hari terakhir ya. Nah, di sini harga ITMG terlihat mantul-mantul ya di area supportnya ya, di support uptrend channel bagian bawah ya, untuk jangka menengah. Ini bagi kita lihat, ini terlihat ada false breakdown ya. Ini saat market panik ya, panik jual saat diumumkannya PSBB ya. Namun ketika sudah normal kembali, harga ITMG tetap berada di uptrend channelnya ya. Nah, ini juga sama ya. Ini masih mantul, di ITMG masih cukup terjaga ya. Nah, di bulan Oktober ini terlihat ITMG mantul terus ya. Ini dia berusaha untuk rebound dan akhirnya tetap berhasil ya bertahan di atas uptrend channelnya ya. Dan dapat kita lihat volumenya pun sudah mulai meningkat ya, dan ini pun tanda-tandanya cukup positif ya. Apalagi dapat kita lihat, nah bila support kuat di TMG di 1085 ya, 1085 sampai 1120. Nah ini di TMG terlihat supportnya ya, ini kisaran angka psikologis 8000 sampai 8075. Nah ini terlihat harganya mulai bottoming di sini ya, dan membuat base ya, dia membuat base di sini dan bottoming di kisaran support 8000 sampai 8075 ya. Dan dapat kita lihat pada hari terakhir, kita lihat candlenya terlihat sudah mulai rebound ya, cukup bagus ya, dan diakumulasi cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu proses lanjutan ya, dan dapat kita lihat juga bila kita tarik ya downtrend jangka pendeknya. Nah, ini sudah 4 hari ini terlihat candle-candle dari TMG sudah berhasil keluar. Nah, ini dapat kita lihat juga ya, bentukan candlenya pun sudah sangat jauh berbeda ya, di mana dominasi buyer lebih banyak mendominasi ya. Terlihat 4 candlenya, ini 3 candlenya sudah candle naik semua ya. Nah, ini cukup bagus, ditambah dia berhasil rebound dari uptrend juga ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat sudah mulai di area positif, dan dapat kita lihat di sini mulai akumulasi belinya terus berlanjut terus ya. Dan kita akan tunggu proses kenaikan lanjutan dari ITMG ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asingnya ya. Nah, asing dapat kita lihat Agustus besar ini ya. Asing berjualan cukup besar ya. Ini Juli juga sama, dan September mulai mereda walaupun harga turun ya, namun asing malah masuk ya. Nah, namun di Oktober ini tekanan jual asing kembali membesar ya, walaupun ITMG terus bertahan di supportnya 8000 sampai 8075 ya. Nah, tapi kita lihat di sini dari kenaikannya kita akan tunggu bagaimana pergerakan ITMG berikutnya ya. Jadi sama seperti Adaro ya, di mana asing terlihat tidak terlalu dominan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham batubara lainnya ya, yaitu Indika Energi ya. Nah, Indika Energi dapat kita lihat di awal September ya, emang jatuh ya, ini dapat kita lihat sini dia jatuh, dan terlihat mulai bottoming ya, dan membuat base ya di kisaran 900 ya. Ini terus ya membuat support di 900 dan bergerak sideways ya. Ini sideways-nya dengan resistnya di 975, dan hari Jumat kemarin ya di break ya, terlihat awal turun ya. Nih tidak ada tarikan garis up downtrend-nya, mencoba kembali ditekan ya untuk masuk ke dalam downtrend kembali, namun harga malah membal kembali ya, dan kembali naik dan malah menembus resisten kembali ya. Dan ini gerakan yang cukup bagus, dan kita lihat volumenya naik cukup signifikan ya. Jadi terlihat dominasi buyer mulai menguasai ya di pergerakan dari Indi ya. Nah, ke depan apabila Indi bisa terus bertahan di atas 975 ya, ini prospek bagus untuk Indi ya, untuk dapat terus naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1120 ya. Nah, ini dapat kita lihat dari MACD-nya pun ya, dapat kita lihat walau ini dapat kita dimulai dari ketika dia turun ya. Nah, dapat kita lihat ketika bottoming dan mulai diakumulasi pelan-pelan ya.
Nah, proses akumulasi terus berlanjut dan tiba saatnya untuk proses markup ya, untuk naik menuju ke resisten berikutnya di 1120 ya. Sudah di area positif terus ya. Ini masih dingin juga ya. Nah, bagaimana dengan Indi ya? Nah, di Indi terlihat hampir sama ya. Nah, dari Adaro dan ITMQ ya. Ini terlihat asingnya terus keluar ya. Terus keluar walaupun indinya bergerak naik turun namun indi asingnya tetap keluar ya, walaupun apalagi di minggu-minggu kemarin asing malah keluar cukup banyak ya. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu DOIT ya, Delta Dunia Makmur ya. Nah, dapat kita lihat juga bila DOIT ya, ini trennya sudah mulai uptrend ya. Dapat kita lihat sini sudah membuat higher low ya. Dan di sini juga sudah membentuk higher high, tinggal menyisakan menembus resist di 262 ya. Nah, apabila berhasil tertembus ya, ada potensi DOIT ini bisa lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya di 314 ya. Ini dapat kita lihat juga ya, ini volumenya pun terlihat cukup bagus ya. Jadi kenaikannya seiring dengan kenaikan volume, walaupun bila dibandingkan periode kenaikan sebelumnya belum terlalu besar ya. Nah, kita akan tunggu besok karena besok India akan menguji ya resist di 262 ya. Dan ini dapat kita lihat juga MACD-nya pun sudah area positif. Dan dapat kita lihat pergerakannya cukup bagus dengan diiringi dengan akumulasi beli yang cukup oke ya. Dan tren di DOIT sekarang sudah masuk dalam, bisa dikategorikan untuk uptrend ya. Jadi cukup bagus untuk dilakukan posisi hold ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di DOIT ya? DOIT, nah terlihat tekanan jual dari investor asing terlihat lebih kecil ya daripada dari saham-saham yang tadi sebelumnya ya, seperti Adaro, ITMQ dan Indi ya. Ini di DOIT ya, dapat kita lihat memang masih melakukan jual namun tidak jauh mereda tekanannya daripada di bulan Agustus ya. Ini tekanan jualnya cukup besar. Sedangkan di September dan di Oktober asing terlihat sudah mulai mereda jualannya dan mulai membeli walaupun value-nya masih kecil ya. Seperti kemarin DOIT, investor asing di DOIT melakukan pembelian namun masih kecil ya. Nah, dapat kita lihat pengaruh pergerakan asing di DOIT juga terlihat kurang signifikan karena pergerakannya uptrend, namun dapat kita lihat pergerakan investor asing nampak slow-slow saja ini Mas Yan ya. Oke, kita akan lanjut di saham terakhir, saham batubara terakhir yang kita bahas yaitu nah, ada Harum Energi ya. Nah, ini dapat kita lihat pergerakannya ya. Nah, di 4 hari terakhir, di 3 hari terakhir terlihat akumulasi beli mulai terjadi ya dengan diiringi kenaikan volume, walaupun trennya sendiri ya di Harum ya masih pergerakannya terlihat sideways ya, di range-nya resisten 1690 dan support areanya ada di 1530. Jadi 1500 sampai 1550 ini merupakan area support yang cukup kuat ya dari Harum ya. Kita berkata 3 hari pergerakannya cukup oke ya. Nah, kita lihat di MACD-nya pun dia sudah golden cross ya. Nah, sudah golden cross. Nah, tinggal misalkan untuk menembus resisten di 1695 dan apabila berhasil tertembus ada potensi Harum ini akan lanjut ya naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di
1860 ya. Nah, ini untuk Harum ada kelemahannya, yaitu Harum ini likuiditasnya kurang ya. Transaksinya tergolong kecil ya, kurang liquid ya bahasanya dibanding dengan 4 saham yang kita bahas tadi ya. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik dengan Harum, harap memperhatikan untuk value pembeliannya ya, karena Harum ini transaksinya terlihat kurang besar ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya bila di Harum ya? Harum karena pergerakan asing di Harum juga sama ya. Dengan yang lain bahwa investor asing masih cenderung untuk menekan jual ya, walaupun tekanan jualnya terlihat baru di minggu-minggu terakhir ini ya. Nah, kita lihat di September ketika sideways terlihat asing malah melakukan pembelian cukup besar ya. Jadi bila dibandingkan penjualannya dapat kita lihat asing cukup penjualannya tidak terlalu besar ya. Dan dapat kita lihat di sini harga sudah mulai bergerak naik dan asing masih terus menjual ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas pergerakan IHSG kita ya di minggu lalu ya. Nah, 2 hari ini ya, IHSG koreksi cukup tajam ya setelah menyentuh 5.180-an ya, atau resistennya ya. Ini resisten 5187 terlihat IHSG tertahan ya, dan kemudian bergerak koreksi ya dengan cukup cepat ya, dan langsung dia menguji ke supportnya ya di 5075 dan ini ada gap ya di 5057 ya gapnya ya. Jadi hari ini low-nya 5067 ya. Jadi masih belum, kurang 10 poin ya, kurang 10 poin. Nah, sebelumnya juga pernah mau ditutup ya gap ini ya. Namun low-nya masih 5064 ya, kurang dikit lagi. Jadi terlihat gap ini terlihat masih belum juga ditutup. Apakah ini sebagai pancingan untuk menakut-nakuti orang yang takut akan, biasanya kan ditanamkan bahwa gap ini harus ditutup ya. Nah, kita akan tunggu. Dan juga nanti ada juga potensi gap ini juga nggak ditutup dalam waktu dekat juga bisa terjadi ya, karena dalam 2 kali kesempatan ini pergerakannya cukup terlihat sengaja ya. Ini padahal tinggal berapa dikit lagi gap bisa tertutup malah berbalik naik ya, malah ya naik ya. Dan hari kemarin Jumat pun juga sama ya, hampir tertutup lagi, namun terlihat bandar sengaja tidak mau menutup gap ini ya. Padahal bila mau bisa saja langsung ditutup ya itu ya. Yang terlihat arahnya berarti melihat arah seperti ini, terlihat gap ini terlihat bisa jadi tidak ditutup dalam waktu dekat ya. Dan IHSG bisa jadi malah kembali naik ya. Nah, selama support di 5075, plusnya masih di atas support 5075 ya. Ini ada potensi IHSG akan mengarah kembali ke 5065 ya, dan malah dia memilih ya, bisa jadi IHSG nggak menutup gap yang di bawah ini, atau dia malah potensi menutup gap yang ada di atasnya ya. Nah, di atasnya di 5232 ya. Jadi ada 2 pilihan antara dia menutup ke bawah atau dia malah naik ya, menutup gap yang di atas di 5232 ya. Dan dapat kita juga di waktu korektif ini ya, volume ikut cenderung turun, di mana itu cukup bagus ya. Dan ini dapat kita lihat tekanan jualnya pun sudah mulai muncul ya, karena namun di sesi 2 akhir ya terlihat mulai ada perlawanan ya. Nah, kita akan
tunggu minggu depan ya, bila situasi global kondusif ada potensi IHSG kita tetap akan melanjutkan kenaikan yang cukup cantik ya di bulan Oktober ini ya. Dengan resist terdekat ada di 5187 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Oke, terima kasih.